Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 Desember 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Iman versus Logika. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, seringkali secara sadar tidak sadar kami merasa lebih pandai, lebih mengerti dan lebih cerdas dari Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan kemudian kami menjadi sulit mempercayai akan perintah apalagi menjalankannya, perintah dan yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Iman versus logika. Ada perdebatan antara Tuhan Yesus dengan Filipus. Kemudian Filipus itu didukung oleh satu muridnya lagi, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Ini perdebatan yang terjadi di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Filipus berkata, "Guru, kami hanya punya 200 dinar. Sekalipun diberikan potongan-potongan kecil roti tidak akan cukup untuk 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, belum wanita dan anak-anak yang tercatat." Itu yang dikatakan oleh Filipus. Kemudian Andreas, saudara Simon pun memberikan dukungan kepada Filipus. Apa yang dikatakannya? Di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Cukup menarik. Tatkala dia menyebutkan, Andreas itu menyebutkan bahwa ada anak nih yang punya 5 roti dan 2 ikan. Ini seakan-akan menyindir Tuhan Yesus atau bagaimana? 5 roti 2 ikan jelas itu tidak cukup. 200 dinar pun tentu lebih bisa membeli roti lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Andreas? Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Pertanyaan. Jadi dalam posisi ini Filipus dan Andreas merasa dirinya lebih cerdas dari Yesus, lebih pandai dari Yesus, lebih mengerti dari Yesus, dan lebih paham apa artinya pelajaran matematika. Bagaimana mungkin 200 dinar plus 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang. Disinilah logika bermain. Sahabat seperjalanan, bukankah dalam hidup kita seringkali yang lebih bermain dalam kehidupan kita adalah logika kita, hitung-hitung kita, estimasi yang kita lakukan, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Tentunya dalam banyak hal kita membutuhkan peran logika, karena logika itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi anugerah. Sewaktu kita ingin membangun rumah, kita tentu ayat Alkitab ada yang menyatakan kita perlu melakukan perhitungan. Kita perlu melakukan perhitungan. Tetapi karena di sini ada perintah dari Yesus. Apa perintah dari Yesus? Engkau harus memberi makan orang sebanyak ini. Itu perintah daripada Tuhan Yesus. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang, berkatalah ia, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ini adalah sebuah perintah. Jadi perintah Yesus supaya kita bisa memberi mereka makan. Dan pertanyaan yang diajukan Yesus adalah, di manakah kita bisa membeli roti?
Kalau dalam posisi Filipus dan Andreas memahami tentang siapa Yesus, dia adalah Tuhan, mungkin jawabannya menjadi berbeda. Ya Tuhan, ya Yesus, Engkau adalah Allah yang maha luar biasa, yang bisa mencelikkan orang buta, memberikan kemampuan berjalan kepada orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Buat Tuhan perkara yang mudah untuk memberi 5.000 orang untuk memberi makan dengan roti dan ikan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, aku akan jalankan. Kalaupun itu Tuhan bisa melakukannya sendiri secara langsung, itu pun adalah kuasa daripada guru sendiri. Sahabat seperjalanan, perkataan ini tidak keluar dari Filipus dan Andreas, tetapi yang keluar adalah perdebatan. Filipus dan Andreas merasa dirinya lebih pandai dari Tuhan, lebih mengerti dari Tuhan Yesus, lebih berhikmat dari Tuhan Yesus. Pada saat itulah, maka posisi Tuhan sedang disimpan lebih bawah daripada Andreas dan Filipus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah pengalaman-pengalaman seperti ini seringkali kita alami? Tatkala kita diperhadapkan kepada kesulitan, di manakah iman percaya kita bahwa Allah sanggup menolong kita di dalam keterpurukan? Bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara setelah kita melakukan bagian kita yang sebisa-bisanya. Ada titik di mana kita tidak sanggup lagi untuk berdiri, kita tidak sanggup lagi untuk berjalan, kita tidak sanggup lagi untuk bertempur dengan kerasnya kehidupan ini, dengan kesulitnya kehidupan ini, di dalam banyak aspek. Tidak hanya untuk kecukupan finansial, tapi saya tidak sanggup lagi untuk bisa mengampuni orang yang melukai saya. Saya tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang berkali-kali dikhianati oleh orang yang saya cintai, oleh suami, oleh istri. Saya tidak sanggup lagi bekerja di sebuah pekerjaan dengan bos yang semacam ini. Saya tidak sanggup lagi, saya tidak sanggup lagi, saya tidak sanggup lagi. Itu seakan-akan kata-kata mantra yang engkau ucapkan berkali-kali, yaitu saya tidak sanggup lagi. Sehingga pada saat kita mengatakan saya tidak sanggup lagi, engkau sedang mempercayai kata hatimu sendiri. Bahwa sahabat seperjalanan tidak mempercayai tentang firman-Nya Tuhan. Tuhan yang sanggup. Yesus mengucap syukur, menengadah dan berdoa. Dan dengan mujizatnya, proses seperti apa tidak tahu. Kalau pada saat itu ada video, ada handphone, mungkin bisa direkam dan kita bisa melihat. Namun Alkitab mencatat 5.000 orang itu makan dengan kenyang dan sisanya masih 12 bakul. Ada pertanyaan yang menarik. Mengapa 5.000 orang kenyang dan sisanya adalah bisa 12 bakul? Artinya tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Yang diberi makan kenyang itu 5.000, bukan 499, tetapi 5.000 yang diberikan makan oleh Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bagian kita dalam mengerjakan sebaik-baiknya perjuangan yang kita lakukan. Di saat kita mengalami kesulitan, kita menyadari ada pertolongan kuasa Tuhan, penguasa halik alam semesta ini, sumber segala kebaikan, sumber berkat, sumber topangan, sumber sandaran, dan sumber iman kita, yaitu Tuhan sendiri. Biarlah kita tidak menjadi seperti Filipus dan Andreas, namun kita belajar menjadi murid Tuhan yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah iman kami di atas logika dan pertimbangan-pertimbangan manusia, karena Tuhan yang kami percaya di atas segala-galanya. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita mengalami kesulitan, ingatlah kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.